Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih laka mundure laka kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Tentunya kami masih berada di wilayah Sawiara, di mana seperti yang panjenengan dengar dan lihat, bahwasanya yang selama ini menjadi sumber permasalahan di Sawiara, yaitu mengenai sebuah dendam dari seorang anak perempuan yang bernama Verlinta terhadap ibu tirinya. Wah, tadi malam Verlinta itu sudah bercerita, mencurahkan isi hatinya. Kenapa sampai Verlinta itu melakukan sebuah dendam yang amat kesumat ya. Di mana Verlinta itu mendapatkan sebuah perlakuan seperti binatang oleh ibu tirinya. Betul. Ibu tiri memang binatang. Tidak semuanya Perlakuannya Mas. tapi banyak sekali ibu tiri yang baik ya, Pak. banyak. Ini kalau kita cermati seperti cerita klasik ya. Asik. Zaman dulu Iya, kan itu kan. Tapi kalau sekarang sih insya Allah ya ibu-ibu tiri sekarang lebih baik-baik menyayangi. Ada niatan nambah ibu tiri nggak? Biasa sih tergantung bapak. Oh, ya badai. Ya, Terserah kita. terserah bapaknya ya. Iya. Dan hati-hati nanti. Diperlakukan seperti kacung. Kalau bisa seumuran ya Mbak, yang seumuran ya gitu. Tiri seumuran. Kayak film boy. Itu ya teman-teman ya. Semangat. Verlinta benar-benar sudah menahan itu semua sejak lama, namun ditumpuk rasa sakit itu sampai akhirnya Verlinta sudah tidak kuat untuk menahannya. Akhirnya melancarkan sebuah dendam terhadap ibu tirinya melalui sebuah perantara, bantuan dari seorang penyihir agung. Siapa sebenarnya penyihir agung belum kita ketahui. Kita hanya mendapatkan sebuah cerita mengenai sebuah penyihir agung, namun kita tidak tahu asal-muasal dari penyihir agung itu sendiri, siapa sebenarnya. Itu ya mungkin ya. Tapi ini dapat diambil hikmahnya, bahwasanya ya sesabar apapun jika kita terus dilakukan hal-hal keji, nanti kesabarannya manusia akan diuji dan dibisiki oleh bisikan yang mengarah ke kewe sampai akhirnya terjadilah kewe itu ke kiri. Ini bener kewe Kayak nggak asing. itu ya teman-teman ya. Jadi tugas kita sebenarnya sederhana. Jikapun kita mau, kita ikut bantu cari Verlinta. Ya Verlinta mencari si Frenti dan diberikan ke Verlinta mungkin sudah selesai. Namun yang namanya dendam tidak punya alasan apapun ya. Betul. Untuk kita dukung. Ya, jadi kedua-duanya itu salah. Maka dari itu kita harus berjalan di titik tengah, di mana Frenti bisa terjaga, Verlinta pun sudah puas dan memaafkan dari kesalahan si Frenti itu sendiri, teman-teman. Berarti membenci seseorang itu tidak boleh ya Mas ya? Boleh. Kan membenci nanti kan timbulnya dendam Mas. Tidak semuanya. Wah. Tidak Tapi semuanya. kalau saya membenci awalnya pengen dendam gitu. Itu kan kamu. Iya makanya gitu loh Mas. Kalau tidak semuanya. Kalau saya alhamdulillah semenjak menggunakan ilmu memaklumi, ya sesakit hati apapun yang saya derita, yang saya alami, tapi masih lebih toleransi dengan apa namanya, Kesalahan orang. bukan, masih toleransi dengan Mengalah. Itu setelah makan kering tidur di langgar itu. ya benar kan? ya. Sering cerita Mas Kanang sering tidur di langgar. Ada yang mudeng tidur di langgar. Langgar itu Turun di masjid. musola kecil, Melanggar tidur masih tidur. Enggak pernah tidur sih. tidur di langgar. Langgar itu musola kecil di pedesaan. Tapi saya sering tidur di langgar kayak
Kan mikirna setua. Motor mabok lu langgar. Sarung. Boleh mlebu omah. Sudah langgar. Kalau aku mau lagi Gun. Iya. Itu ya teman-teman ya. Ya semoga panjenengan semua penuh dengan kesadaran tinggi sehingga tidak melakukan sebuah perbuatan yang mungkin menyakiti anak, saudara, kawan, kerabat serta yang lain-lainnya yang masih berhubungan dengan Tim kasih. kita. Karena jangan pernah berpikir orang yang kita sakiti akan selalu baik. Bisa jadi ya, karena mungkin nyumpelnya hati dari orang yang sudah kita sakiti, dia melakukan sebuah tindakan di mana tindakan sekecil apapun itu membahayakan buat diri. Dan yang paling patut dijaga itu lisannya lah ya Mas ya. Karena kita sering berkomunikasi maksudnya lah. Maka dari itu tajamnya silet tidak setajam lidahnya manusia. Anggris ndongkol gitu apa bae dilakoni. Iki mari sing komen ki omong siji ki. Siapa Mbak? Anak lah. Oh, dendaman Terkadang komen itu membangun, nah tidak menyakiti, membangun. yang lagi membangun dia, Mas. Bangun rumah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau panjang kali. Ngapa ngomong di situ? Hujan masih air. Hujan masih air, dia masih milik orang lain. Aduh, itu ke 9 ya. Jam 18.20, siapin 9 makanan, sholat terlebih dahulu, nonton video tim kasih. Yaker. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas sih ngopo yo. Ora jadi lo mutunya. Bagaimana kabar Kisanak semuanya? Seperti yang Kisanak lihat, Benar sekali di sana. jadi kabar kita semua alhamdulillah fresh dan sehat. Syukur alhamdulillah jika memang Kisanak semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya ikut senang mendengar dan melihat Kisanak semuanya sehat. Kisanak sendiri bagaimana? Seperti yang Kisanak lihat, saya dalam kondisi yang sangat luar biasa. Diberikan sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bilang. Bagaimana Kisanak? Saya mendengar Kisanak mendapatkan informasi yang banyak mengenai apa yang sedang Kisanak hadapi di hutan Sawiara ini. Ya, kesimpulannya mengenai dendam lagi Tuan Bilo. Di mana ternyata makhluk gundul itu adalah jelmaan dari si Verlinta, di mana Verlinta yang sudah merasakan sakit hati atas perlakuan ibu tirinya sampai akhirnya mungkin bertemu dengan salah satu penyihir agung yang kita sebut itu dan memberikan sebuah kekuatan, akhirnya terjadilah seperti ini. Lagi-lagi mengenai permasalahan hati. Lagi-lagi mengenai sebuah permasalahan dendam. Memang rasa sakit hati itu sangat besar kemungkinan menyebabkan makhluk itu membuat benci dan melakukan sebuah kejahatan di sana. Murka. Benar sekali. Cuma yang perlu kita lakukan di sini, saya mendengar informasi dari Pangeran Sari. Si Verlinta itu hanya mengincar keluarganya. Apakah benar seperti itu bisa? Jadi seperti ini Tuan Bilo. Keluarga tiri dari si Verlinta meliputi ibu tiri yang bernama Surtini, Surtini. Dan anak yang pertama bernama Ayunda, terus yang kedua itu Frenti, setelah itu Verlinta. Sehingga yang diincar oleh si Verlinta justru 3 saudara tirinya itu.
ibunya sama 2 anak dari ibu tirinya. Namun ibunya sudah berhasil dibunuh. Terus kakak pertama si Ayuda juga sudah berhasil dibunuh. Namun Frenti informasinya itu kabur dan menemui seorang gurunya tokoh lah, intinya tokoh. Namanya siapa? Ranggasora tuh ya. Ranggisora dan meminta perlindungan sampai akhirnya mungkin sama Ranggisora itu ditunjukkan ke Sawyara, dan sampai detik ini penyamaran dari si Frenti sendiri belum ada yang bisa mengetahuinya. Betul. Seperti ini kisah. Dari semua kejadian-kejadian yang mungkin sudah pernah terjadi, yang namanya sebuah makhluk memiliki rasa dendam yang tinggi dan meminta bantuan dari makhluk lain. Saya rasa tujuannya itu akan berubah. Saya pikir tujuannya pula akan berubah. Dan saya bisa meyakini setelah tujuan utamanya terselesaikan, dari pihak sang pembantu akan banyak mengambil kesempatan di situ di sana, memanfaatkan apa yang ada di dalam diri dari Verlinta. Saya pun sudah meyakini hal tersebut, Tuan Gino. Tidak mungkin ada sesosok makhluk hanya memberikan dengan cuma-cuma. Walaupun dia mengatakan berlindung dengan sudah saatnya orang lemah itu harus ditolong. Namun saya tidak yakin dengan ucapan itu. Masih ada sesuatu embel-embel yang ingin dia dapatkan dari si sosok Verlinta itu sendiri. Benar, Pamrih, walaupun sampai detik ini kita belum bisa menebaknya. contoh hal kecilnya sebenarnya sudah terlihat di sana. Dengan adanya kematian yang begitu banyaknya dari para warga di hutan Sawyara ini, itu adalah salah satu bukti bahwasanya si Verlinta itu tidak hanya memburu keluarga yang menjadi permasalahan hidupnya saja di sana. Dan saya mendengar bahwasanya setelah Verlinta itu mengenakan topeng, dia susah mengendalikan dirinya. Iya, benar. Dengan adanya susah mengendalikan diri, tidak menutup kemungkinan banyak makhluk yang menjadi salah sasaran tentunya. Nah sekali di sana. Nah, menurut Tuan Donggupilo sendiri bagaimana? Permintaan Verlinta sendiri, andai saja kau bisa mencari dan menunjukkan si Frenti ada di mana, akan saya tutup permasalahan ini sampai di sini. Namun, jika kau tidak mau membantu saya untuk mencari si Frenti, jangan pernah salahkan saya jika saya tetap masih mencari sampai ke titik darah penghabisan di Sawyara ini sampai menemukan si Frenti. Itu adalah sebuah pilihan yang berat. Ya. Apakah iya kita hanya memikirkan satu makhluk demi keselamatan banyak orang, atau mungkin langkah apalah yang paling tepat yang harus saya jalani untuk saat ini? Sebenarnya banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi di sini di sana. Karena apa yang diinginkan dari sang penyihir agung itu sendiri belum kita ketahui. Jikalau kita sudah bisa mengetahui siapa sosok Frenti sesungguhnya, dan nantinya kita serahkan terhadap Verlinta yang nantinya mungkin akan meluapkan dendam itu. Setelah itu terjadi, saya bisa pastikan dan saya bisa menjamin Verlinta akan dimanfaatkan oleh sang penyihir agung untuk melancarkan tujuan dari sang penyihir agung di sana. Jadi di sini, menurut pendapat saya, mau tidak mau, yang harus kita lakukan, yang harus kita gali dan mencari tahu mengenai penyihir agung
siapa sosok dari sang penyihir agung dan apa maksud dan tujuan di balik persembunyian atas dendam dari Verlinta itu di sana. Mungkin kita akan selidiki mengenai hal itu, Tuan Tilo. Cuma di sini kan yang saya butuhkan yang sebenar-benarnya yaitu sebuah tameng lah ya. Karena kita benar-benar nol sekali untuk menghadapi sihir. Yang saya tidak mau sesuatu buruk terjadi kembali kepada kita semua seperti kemarin. Sebenarnya para sahabat yang lain pun sudah memikirkan cara mengenai hal itu. Sudah berkelana mencari informasi mengenai sebuah sihir yang digunakan oleh sang penyihir agung. Mungkin di malam hari ini kami semua belum mendapatkan jawaban itu. Akan tetapi saya yakin di waktu-waktu berikutnya kita akan menemukan jalan keluar untuk menghadapi ketakutan-ketakutan yang sedang kita hadapi ini di sana. Saya sih tadi sudah berunding dengan tim Tuan Tilo. Saya ingin menemui siapa? Lo itu. Oh, Eyang Tombro. Eyang Tombro untuk menanyakan hal itu. Siapa tahu Eyang Tombro memiliki mungkin Jalur lah ya. bukan jalur, memiliki rencana atau mungkin tameng yang harus kita kerjakan sehingga nanti kita aman dari sihiran-sihiran yang dibuat oleh mereka. Itu bisa kita lakukan di sana karena di sisi lain makhluk itu adalah salah satu makhluk yang dekat dengan di sana yang mengetahui mengenai ilmu-ilmu sihir yang digunakan oleh penyihir agung. Jadi di sini jika kita mengetahui banyak mengenai ilmu sihir, tentunya kita bisa mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi kepada kita di sana. Amin Tuan Tilo. Berarti saya tetap melanjutkan tujuan saya untuk bertemu dengan Eyang Tombro nih. Lanjutkanlah di sana. Dari hal kecil itu bisa menyelesaikan masalah yang begitu besar. Baik, terima kasih banyak atas masukannya Tuan Tilo. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dapat tutup. Amin. Amin. Sangat selalu. Sudah ada ya Tuan. Apakah di sana saat ini sudah banyak mengkonsumsi ikan? Ya alhamdulillah ini di rumah lagi direwangi jadi nunut sekalian makan ikan itu. Dengan asin Tuan Ikan Tilo. asin ya kan. Sebenarnya Lunjar. saya kangen di mana masa-masa di sana yang begitu nyeleneh Berarti dengan penampilan yang nyentik. itu dikurangi makan ikannya. Ya. Bukan dikurangi Aku makan pakai ikan. tindik, pakai kacamata yang satu kayak gitu maksudnya. Benar sekali di sana. Ya. Di situ menjadi pembeda di antara kisah-kisah semua. Cocok kan gitu. Semangat iki kuliti baru. Ya monggo. Ya insya Allah masukkan di daun Tuan. Jambulnya ya Tuan Tilo ya. Besok saya eksekusikan. Agar beda dikuingin aja. Sekalian itu. Pas bikin ompong. Dimrongolin yang nunggu ini tambahin. Rika. Riko. Sopan lu, raja gitu. Nyelenah banget. Baiklah di sana. Silahkan di sana melanjutkan perjalanan di sana. Semoga saja dari satu langkah demi langkah di sana yang akan tuju dapat menyelesaikan permasalahan ini. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ya. Apa yang sudah menjadi masukan dari Tuan Tilo itu nanti akan kita jalankan. Nanti yang pertama mungkin kita akan memanggil Eyang Tombro. Oh yang kemarin Iya. kita Dia saya rasa kayak memiliki sebuah ilmu yang mumpuni. Dan insya Allah nanti bisa kita kaji ilmu itu barangkali. Dan siapa tahu yang Tombro, namanya susah yo. Tombro mendoan mah. Kontom jembro.
itu nanti memiliki solusi atas apa yang menjadi kebimbangan dan keresahan kita ketika kita berhadapan langsung dengan seorang penyihir agung itu sendiri, teman-teman. Ya, bab sihir. Ya kan? Yuk kita Ke yang Tombro dulu. Kamu bilang kasih masukan katanya. Apa sihir? Tindikan. Ih, itu mah tindikan. Bojone nyong reseng yang tindikan lah. Sakon sukun. Iya. Iya, sumpah. Nyontok kon nyampe. Mbah, piye Mbah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum yang Tombro. Waalaikumsalam. Nah, sehat kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah ada yang dirubah lagi? Terkena sihir lagi maksudnya? Alhamdulillah. Ya, maksud saya salah satu dari kalian ada yang jadi kodok, ayam, kayak gitu loh. Dangek. Paling apa paling dangik ya? Gimana? ini yang Tombro. Ya, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bantuan di kala itu, dan saya belum sempat mengutarakan rasa terima kasih ini ke panjenengan. loh, itu bantuan tidak seberapa. Ya kan? Namun itu sangat berarti dan bermakna di kehidupan kami. Untung Mbah Dangik ini bisa selamat maksudnya loh. Dan insya Allah sampai kapanpun saya pasti akan ingat terus kebaikan dari Eyang Tombro, dan semoga kebaikan Eyang Tombro nanti dihadiahkan surganya Gusti Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah kalau kalian mengingat saya, apalagi yang diingat kebaikannya. Tapi kalau saya sepanjang mengenal kalian melakukan kesalahan, ya tolong jangan diingat-ingat kesalahannya. Ya tetep bingung ngomong. Terkadang ngene lho Le. Dangik. Ya dangik. Terkadang orang sudah melakukan kebaikan puluhan ribu itu bisa kalah dengan satu kesalahan. Ya kan? Lu kamus Ya berarti kayak gini. Iya benar. Sama halnya itu ya, bulu mata ya, walaupun dekat itu tidak pernah Terlihat. terlihat. Nah, Apa nih tahu enggak? gajah di pelupuk mata tidak terlihat, namun Gunung. semut di ujung lautan sangat terlihat jelas. Enggak Kadang jelas, seperti itu. kelihatan. Iya toh? Tapi toh. Iya toh. Jadi bagaimana? Ada yang bisa saya bantu lagi? Nah, tentunya Ya, seperti ini yang Tombro. bagaimana? Jujur saja, dalam melancarkan sebuah kebaikan, khususnya sesuatu yang sedang saya hadapi di Sawiara, kita itu merasa ketakutan dan gamam. Apa tuh yang membuat takut? Dengan kita tidak memiliki Saya. sebuah bekal ilmu anti sihir. Kira-kira sebagai penangkal untuk kita di dalam perjalanan di Sawiara itu, menurut Eyang Tombro sendiri, apa kira-kira yang harus saya lakukan? Apakah kita harus mempelajari ilmu sihir? Apakah gimana maksudnya gitu loh? Mantra? Ya, saya paham. Duduk Le, duduk. Oh nyangkrang bekane. Kusi tolong manut. Bean mak nyangkrang bean. Mboten. Ngene lho Le. Udah dari tadi wis ngemek kok. Maksudku tak jelas. Dari kotak lagi aja. Mau. Untuk berhadapan dengan ilmu sihir yang mana alhamdulillah saya menguasai beberapa ilmu sihir. Jadi besar kecilnya saya tahu bagaimana untuk menangkal sihir. Karena saya diajarkan ilmunya, saya juga diajarkan pantangan ketika berhadapan dengan orang yang tidak tahu ilmu sihir. Nah seperti itu. Jadi seperti ini. Ya. Ilmu sihir ini sebenarnya gampang dihindari ataupun dihadapi kalau kalian tahu caranya. Ya, maksudnya seperti itu. Yang pertama, Le, kalau kalian bertemu dengan ahli sihir yang menjadi musuh kalian, yang pertama, ya,
Ini saya jelaskan dulu. Ilmu sihir itu bukan hanya merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Ya, ilmu sihir itu bisa pikiran, itu bisa mempengaruhi pikiran orang lain, itu bisa. Ya, ketika kamu berhadapan, dia sudah mengeluarkan ataupun menunjukkan gelagat mau mengeluarkan ilmu sihirnya. Yang pertama kalian lakukan, bertarung secara tatap mata ataupun jarak dekat. Kalian itu tidak boleh menatap matanya langsung, karena ilmu sihirnya itu bisa tersalurkan ketika kalian bertatap mata langsung. Jadi ketika kalian bertarung dengan pengguna sihir ataupun penguasa ilmu sihir, kalian paling tidak itu hanya melihat mulutnya saja. Ya, agak menundukkan kepala. Ya. Ya. Lalu ketika dia menyerang ataupun kalian melihat dia akan mengeluarkan ilmu, paling tidak kalian jangan menginjakkan tanah. Satu jengkal kalian harus ada batas antara tanah dan kakimu. Ya, Penjelasan ilmiahnya apa itu, kenapa tidak boleh menginjak tanah itu yang ilmu sihir itu sangat cepat tersalurkan ketika sang korban itu masih menapak dengan tanah, dengan yang diinjak? dengan yang diinjak. Jadi kalau misalnya di hutan kan banyak pepohonan toh yang kalian bisa raih. Kalian kalau sedang kondisi terdesak mau diserang oleh sihir, Mau dikutuk berarti ya bahasanya. kalian langsung saja ketapel ngono loh. Oh iya. Ya, ngerti? Menek. Ya, menek. Jaraknya 1 jengkal minimal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua maksudnya. Lalu yang ketiga. Ketiga, kalian harus pintar-pintar menutup pikiran kalian dan hati kalian, terutama pendengaran. Karena bisa saja ketika dia berbicara sesuatu, dia menyelipkan mantra di omongannya dia. Ya, Jangan dengarkan berarti. ya jangan dengarkan. Kalau bisa di antara kalian itu harus ada yang berisik supaya suara dia itu selamur apa bahasanya? Samar. Ya, samar. Ngono. Jangan fokus mendengar apa yang dia ucapkan. Nah, itu ilmu dasar untuk menghindari ataupun bertarung dengan pengguna sihir seperti itu. Rata-matanya. Ciri-ciri dari sang penyihir itu sendiri, apakah ada yang bisa kita kenali, yang Tombro? Sang penyihir yang mana? Penyihir ya, namanya penyihir agung. Nah, ini kalau penyihir agung saya tahu dan saya paham ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, ya, dia memiliki ilmu sihir di atas rata-rata ilmu sihir lainnya. Berarti bisa kita golongkan ilmu sihirnya itu benar-benar hebat. Ya. Kedua, memiliki lambang ataupun gambar di tubuhnya, entah itu dimanapun, di bagian anggota tubuhnya. Tato tuh. Gambar, Ya, Les. gambar ya. Ya, gambar matahari. Gambar matahari. Ya, karena hampir seluruh penyihir agung itu adalah pemuja matahari. Majusi. Ya kok tahu majusi? Nih, yang menjadi pertanyaan, kemarin saya mendengar penyihir agung itu satu. Kok tadi panjenengan kebanyakan dari mereka? Sebenarnya penyihir agung itu siapa sih? Ya. Kalian tidak pernah bertemu toh? Ya bertemu.
Yang menyihir ini sih Wah, lah salah kaprah iki. salah kaprah gimana coba? Ngene. Penyihir agung iki. Kuwi yo menungso dirungokno. Aku angel jelasnane. Penyihir agung kuwi udu makhluk siji, Bukan makhluk satu. bukan makhluk satu. Penyihir agung itu sekumpulan penyihir hebat yang memiliki Kekuatan tujuan tujuan bisa, kekuatan pun bisa. Jadi di setiap daerah pasti ada yang namanya penyihir agung. Di Sawiara misalnya itu ya, itu ada penyihir agung. Nanti kalian berpindah ke alas lain atau ke hutan lain, ada penyihir agung seperti itu. Berarti segerombolan dari sekelompok makhluk yang memiliki tujuan sama mungkin. Nah, dan terbentuklah sebuah anggota. Jadilah seorang penyihir. Berarti ya LSM. lah kalau Iya, lembaga dikatakan swadaya masyarakat. penyihir agung, saya pun bagian dari penyihir agung. Ini gambar saya, Mas, Kok ada gambar mataharinya? ya iya, saya memang bagian dari penyihir agung. Punten. Bang, pinter bang. Itu panu lho, bener tak nih, panu. mohon maaf. Ketutupan le. Kadas kowe. Kita awake blendo sing panuwen. Mohon maaf, Tuan. Apakah semua penyihir agung itu memiliki satu tujuan yang sama atau memiliki tujuan yang berbeda-beda? Ya tidak, setiap daerah memiliki tujuannya masing-masing. Kalau penyihir agung yang kalian hadapi mungkin saja memiliki tujuan yang jahat. Tidak semua bisa dipukul rata penyihir agung itu adalah jahat. Contohnya saya alhamdulillah tidak ada niatan untuk menjahati makhluk lain. Ormas. Ya, Ya, bukan LSM. Ormas apa tuh? Organisasi masyarakat, sekumpulan masyarakat yang memang memiliki tujuan tertentu. Kayak gitu kan? Kurang tepat mungkin. Soalnya tujuan dari penyihir agung berbeda-beda. Lah ormas itu berbeda-beda, tujuannya tertentu. Ormas Iya. ini, ormas itu ini. Ya, berarti ormas penyihir agung. Ya. Ya itu keterangannya seperti itu. Penangkalnya sudah saya terangkan tadi. Ciri-cirinya juga sudah saya terangkan tadi. Berarti cara untuk menghadapi penyihir agung itu tidak harus kita juga memiliki ilmu sihir itu. Tidak harus. Kalau syukur-syukur kalian tahu tentang ilmu yang sedang dia keluarkan, ilmu apa. Kalau kalian menguasainya juga, itu nanti 50-50 leh. Maksudnya ketika bertarung menggunakan ilmu tersebut, pilihannya dua, antara dia yang mati atau kalian yang mati. Seperti itu. Karena memiliki ilmu yang sama. Ya. Seperti itu. Saya pernah membaca di salah satu kitab di mana sihir itu ketika kita membacakan suatu kata berulang-ulang Betul. dan akhirnya menjadi sebuah sihiran. Ya. Apakah doa juga salah satu sihir menurut panjenengan? Doa itu masuk ranah lain kalau menurut saya. Soalnya ini sumpama kita mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. Contohnya Bang Marcel kong esuk celaka, Bang Marcel kong esuk celaka. Diulang-ulang itu ada di kitab hikmah lah intinya. Bang Ya. Marcel esuk celaka, Bang Marcel masuk celaka, Bang Marcel esuk celaka dengan nilai jumlah yang sudah ditentukan sampai akhirnya alam merespon baik dan mengabulkan apa yang dia ucapkan. Jadi kata yang diulang-ulang bisa menjadi sihir. Ya, saya maksud Paham ya, ada ya. paham. Kalau bab itu mungkin bisa dikatakan doa yang jelek. Tetapi doa menurut pandangan saya adalah suatu keinginan
harapan agar sesuatu kita itu terwujud dengan melantunkan doa meminta kepada Yang Maha Kuasa. Namun untuk misalnya siapa Dangek, semoga Dangek celaka, itu kan meminta sesuatu yang buruk pada kutukan mungkinnya. tidak tahu siapa. Memang di buku itu saya pernah membaca ini ya. Ini sih sharing saja ya yang Tombro. Jadi doa juga bagian dari sihir, namun sihir kan dibagi dua, Ya. baik dan buruk ya. Doa juga salah satu bagian dari sihir, dan dimana doa itu ketika kita baca berulang-ulang itu akan terkabul juga. Begitu juga dengan doa yang buruk atau kita namakan sihir, ketika kita berulang-ulang mengucapkan hal itu penuh dengan keyakinan, hal buruk pula akan terjadi pada korban. Tetapi harus ada alasan mendasar kalau misalnya doa buruk yang kita panjatkan kepada seseorang. Kalau tidak ada alasan yang mendasar, misalnya si Dangek mendoakan buruk kepada si siapa namamu? Marcel yo. Kalau tidak ada sesuatu yang mendasar, itu doa itu akan balik kepada Ya, tubuhnya dia. berarti dalam kondisi yang benar-benar contohnya sakit. Ya, misalnya dia dikecewakan ataupun disakiti, dihina, seperti itu. Diteni baik. Karena ada yang mengatakan doa orang teraniaya dikabulkan. Orang teraniaya jangan salah, kalau mendoakanmu jelek, kamu menganiaya orang dan dia mendoakanmu jelek, bisa saja terkabul. Kamu pulang terlindas, ngono lho. Ya, Itu sihir. Oh iya ya. Ya nanti saya pelajari lagi yang Tombro mengenai hal itu. ya. Dan terima kasih, ini berarti kan langkah yang saya harus jalankan ketika di Sawiara. Yang pertama saya harus menghindari apa namanya, Menatap matanya secara menatap langsung. Ya, secara Nah langsung. itu yang paling Nah. susah, apalagi tadi jenengan ngomong diturunin ke bawah, itu malah saya seringnya tambah Terus hipnotis. yang kedua, Iya. jangan dengarkan dengan baik-baik Itu sih bisa ucapan. tertutup, Mas. Ya. Pandangan itu loh. Lalu ketika dia mengeluarkan sebuah mantra, usahakan kita harus terhindar dari tanah sekitar 1 jengkal. 1 jengkal. Kalau saya mau menyihir menjadi ayam, kita harus melek gitu ya berarti ya. Ya. Kan pohon kan nempel di tanah itu apa enggak nyaluh itu. Ya memang kalau dipikir menempel di tanah memang iya. Nggak ada pohon yang tumbuh Terbang. di Namun yang penting jangan berkontak langsung gitu. iya, maksud saya. Walaupun kalian menggunakan seperti ini nih, alas kaki, itu sama saja kalian menginjak tanah. Namun berbeda halnya ketika ada batas antara tanah, udara, dan kaki kalian. Oh. Ya, ada jarak di antara tanah dan kaki kalian. Seperti itu. Siap. Terima Ya. kasih ya yang ngobrol. Ya, Penjelasan sama-sama. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Penyihir itu kebanyakan perempuan apa? Ya tidak juga. Awal dulu manusia seperti kalian mengetahui adanya penyihir, memang yang pertama terkenal itu sosok perempuan. Siapa sih? Ada namanya. Kalian Mohon tidak maaf perlu. sebelumnya. Kan di sini kita baru kenal, mungkin hanya melakukan pertemuan 2 atau 3, 4 kali pertemuan. Ya, benar. Apakah jenengan tidak memiliki pemikiran buruk kepada kita sampai jenengan membeberkan kelemahan dari ilmu yang jenengan miliki sendiri gitu loh? Tidak sama sekali, manusia. Saya tidak pernah memiliki pikiran buruk terhadap siapapun, walaupun mungkin pada faktanya dia memiliki niatan buruk terhadap saya, tetapi saya tidak memiliki pikiran buruk terhadap dia. Ya, Ya maksudnya terima kasih, maksudnya kan kita kan juga takut jenengan ditanya seperti itu, jenengan takut untuk dilukai oleh kita atau gimana gitu loh. tidak. Lagi pula kekuatanku itu tidak pernah digunakan terkecuali untuk membantu. Saya setiap hari nyapu halaman rumah itu, ya nggak pakai sihir. Kalau saya pakai sihir bisa saja sapunya saya tunjuk, ya saksrok ngono. Malah menakutkan ya. Iya, saya tidak melakukan karena
sihir itu masih awam di masyarakat kita. Oh. Ketika kita menggunakan sihir di kalangan masyarakat yang awam dengan sihir, ya pasti heran dan bingung mereka, Ketakutan, ya. ketakutan. Loh, ana sapu kok mabur dhewe. Iya, Wah, aneh kan? Ya wes. Matur nuwun ya yang Tombro. Ya, kalau kalian membutuhkan bantuanku lagi, banyak. monggo silakan panggil saya saja. Hati-hati, penyihir agung di mana-mana. Ya, dan kemungkinan penyihir yang sedang kalian hadapi itu jahat. Loh, saya tidak jahat, walaupun ada ini gambar matahari. Panu itu. Tapi saya sudah tidak menyembah matahari lagi. Ya mau malam-malam gimana mau nyembah? Maksud saya Gusti Allah nomor 1 sekarang. Ya, syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gamblang. Pandangan. Hah? Pandangan. Kalau dulu masih kira bahwa ini kan gampang. Susah, Mas. Susahnya. Ya karena kau biasa kan tidak pernah menjaga pandangan sih. Ya kan? Padahal kan kunci jadi suami yang baik adalah yang menjaga pandangannya agar terhindar dari tetangga. Wah, curiga sih wanita kayak banyak sendiri. Apalagi kita saya ada tatonya. Ya. Menghindari tatapan, menghindari malah madepnya susu yo. Kebede. Aku mani pupu. Nah, tatone mana yo, Mbah? Taruh lah. Ah, bisa kok, Mbak. Itu